Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar bab 1 ya tentang hakikat penciptaan manusia. Ini materi bab 1, sekali lagi hakikat penciptaan manusia. Tujuan pembelajarannya adalah pertama menganalisis Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan 14, Quran surat An-Nahl ayat 78, Quran surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 32, Quran Az-Zariyat ayat 56. Kemudian setelah itu kalian harus bisa menyebutkan makna mufrodat atau secara harfiah. Kemudian setelah bisa mengartikan atau menyebutkan makna mufradat, kalian harus bisa menganalisis isi kandungannya. Baik, sebelum kita ke makna mufradat, terlebih dahulu kita akan baca sama-sama Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan 14. Lihat semuanya. Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan ayat 14 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita lihat dari makhrajnya ya, kemudian tajwidnya itu harus benar. Makhrajnya harus benar, kemudian tajwidnya juga harus benar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Ini ayat 12, Quran surat Al-Mu'minun ayat 12. Sekali lagi, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Ulangi. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Ayat 14. Summa khalaqna alaqatan. Summa khalaqna alaqah. Fakhalaqna al-'alaqata mudghah. Fakhalaqna al-mudghata idama. Fakasawna al-'idhama lahma. Summa ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. 12, 13, 14. Jadi 3 ayat ya. Baik, kita lihat arti mufradatnya. Arti mufradat atau secara perkata ya. Kita artikan perkata dari ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad artinya adalah dan sungguh. Khalaqna kami telah menciptakan. Sekali lagi, walaqad dan sungguh, khalaqna kami telah menciptakan al-insana manusia min sulalati min tin dari saripati min tinin yang berasal dari tanah. Summa ja'alnahu kemudian kami jadikan saripati tersebut nutfatan menjadi air mani fi qararim makin yang disimpan qararim makin di tempat yang kokoh yakni rahim. Kemudian summa khalaqna kemudian kami jadikan. Summa khalaqna kemudian kami ciptakan alaqatan. Nutfah itu air mani itu menjadi darah. Fakhalaqnal 'alaqata mudghah kemudian kami ciptakan, kami jadikan 'alaqatan darah tersebut mudghatan menjadi segumpal daging. Jadi mudghatan itu segumpal daging.
Fakhalaqnal mudghata idoman, kemudian kami jadikan segumpal daging itu idoman, tulang belulang. Fakasawnal idoma lahma, kemudian kami jadikan tulang belulang itu dibungkus dengan daging. Summa angsha'nahu khalqan akhar, kemudian kami jadikan tulang belulang yang dibungkus dengan daging tersebut khalqan akhar, menjadi makhluk yang lain. Fatabarakallahu, maha suci Allah, ahsanul khaliqin. Ahsanul khaliqin adalah sebaik-baiknya yang maha pencipta. Nah, inilah arti secara mufradat atau perkata ya. Jadi kalian harus bisa mengartikan perkata. Setelah bisa mengartikan perkata, baru kemudian kalian harus bisa mengartikan secara terjemahnya ya. Secara keseluruhannya. Nah, tadi sudah diartikan secara perkata. Nah, sekarang kita ke isi kandungan. Ke isi kandungannya, proses penciptaan manusia. Jadi manusia itu dalam Al-Quran, Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14, ini yang pertama adalah berasal dari tanah. Ingat, proses penciptaan manusia pertama berasal dari tanah. Saripati berasal dari tanah. Kemudian saripati tersebut menjadi nutfah atau air mani atau sel sperma kalau untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan adalah sel telur. Kemudian nutfah itu, air mani, menjadi alaqah atau segumpal darah yang disimpan di dalam rahim perempuan, Setelah alaqah ini atau segumpal darah ini disimpan dalam rahim, maka setelah 40 hari berubah menjadi mudghah atau segumpal daging. Kemudian mudghah itu setelah 40 hari berubah menjadi idoman, menjadi tulang belulang selama 40 hari. Jadi alaqah 40 hari, mudghah 40 hari, idoman 40 hari. Jadi jumlahnya 120 hari atau 4 bulan. Maka setelah 4 bulan, manusia di dalam rahim ibunya, di dalam rahim perempuan, itu akan menjadi manusia yang sempurna. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat untuk menentukan apa? Setelah 44 bulan ya. Setelah 4 bulan Allah mengirimkan malaikat untuk menentukan rezekinya, kemudian ajalnya, kemudian amal perbuatannya, kemudian sengsara dan bahagianya. Apakah sengsara atau bahagia? Nah, itulah Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan 14 tentang proses penciptaan manusia. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.